Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu tanpa disangka semuanya berubah seketika. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Queen of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Nine of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Nine of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Page of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Four of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Cups. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tanpa disangka, semuanya berubah seketika. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Cups. Nah, ini menggambarkan ya sebuah keadaan, ya, sebuah peristiwa di mana keadaan ini enggak lagi sama seperti keadaan yang lalu, di mana kamu mengetahui dan mendapati sebuah kejadian di mana banyak kemajuan, banyak peningkatan dari kegiatan-kegiatanmu. Seperti kamu mulai dapatkan kepercayaan dari bos, dari majikan, untuk mengerjakan job besar, mengerjakan pekerjaan penting, ataupun kamu dapatkan bonus, tambahan pembayaran, gaji yang beberapa kali lipat lebih baik daripada sebelumnya. Dan kamu juga ketahui akhir-akhir ini ada omset yang semakin meningkat. Ada penjualan yang kembali terangkat. Karena apa? Karena customer, konsumen, pelanggan itu semakin ramai datang ke tempat usahamu. Karena kamu benar-benar mampu jaga kualitas, jaga mutu dari usahamu. Baik mutu dari produksi, mutu dari pelayanan, mutu dari promosi. Sehingga di saat mereka merasa puas, merasa senang, dan di saat itulah mereka akan membawa serta orang yang dikenalnya untuk juga datang ke tempat kamu, untuk mampir ke tempat kamu. Sehingga akan semakin ramai perputaran terjadi di sana. Dan kamu mulai bisa nih, ya, melihat kembali kebahagiaan, kenyamanan yang terpancar dari orang-orang yang kamu sayangi. Karena kebutuhan mereka, fasilitas mereka mampu kamu penuhi dengan baik saat ini, setelah terjadi kemajuan finansial. Dan tanpa kamu sadari, derajat kehidupan mereka terangkat di tengah-tengah lingkungan, ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tetangga. Sehingga di saat mereka kembali bahagia, ya, tetangga melihat mereka hidup dengan nyaman, hidup dengan layak. Di saat itulah, ya, semakin banyak perubahan sikap, perubahan perlakuan dari lingkungan terhadap dirimu. Mereka semakin segan, semakin menghargai, semakin memandang yang dulunya kamu nggak pernah dipandang. Dan ada rasa respect, ya, yang mereka
tunjukkan kepada kamu, tetapi begitu juga sebaliknya. Kamu memang dari dulu selalu respect, selalu menghargai ya orang yang ada di sekitarmu. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, kenapa keberkahan, keberuntungan ini datang dengan cepat? Bahkan di luar dari dugaanmu. Karena kamu nggak pernah ragu-ragu di dalam berjuang, di dalam berusaha, di dalam bertindak, di dalam bersikap. Dan kamu selalu melihat ya keadaan, situasi, orang-orang, sikapnya dulu terhadap dirimu. Itu selalu memandangnya dari sudut pandang yang benar, sudut pandang yang positif. Kamu nggak berlama-lama larut di dalam kegagalan, di dalam kemunduran. Memang kamu sempat ditipu, pekerjaannya sempat hancur, ya. Bisnis usahanya sempat rugi, sempat gulung tikar. Ya dikarenakan mungkin oknumnya, lingkungannya, orang-orangnya nggak benar, nggak beres. Tetapi kamu nggak berlama-lama larut di sana. Kamu lihat dan kamu nilai itu sebagai sebuah proses, sebagai sebuah pelajaran yang berharga. Dan ditambah kamu selalu berprasangka baik terhadap Sang Penciptamu. Kamu yakin ini hanyalah sebuah ujian, sebuah tes untuk mengangkat derajat dirimu, untuk meningkatkan level kehidupanmu. Dan benar saja, ya, di saat kamu terus menghadap ke depan, memandang ke depan tanpa menoleh ke belakang, dengan kamu tetap melakukan yang terbaik, tetap berjuang, tetap tekun pada kegiatanmu, pada bidangmu masing-masing, sehingga memang benar-benar menjadikan kamu benar-benar menguasai bidang kegiatanmu saat ini. Jadi wajar jika kamu dapat tawaran, dapat peluang ya, dari pekerjaanmu, peluang-peluang baik. Bos mulai senang, mulai memperhatikan kamu, begitu. Di bisnis, di usaha, di dagangan juga begitu. Kamu tahu betul strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai puncak, untuk meningkatkan mutu, untuk memuaskan pelanggan. Karena kamu memang rintis ini semua dari awal. Dengan ketekunanmu, kamu menjadi menguasai ya, bisnismu. Sehingga kamu tahu betul langkah-langkah yang tepat untuk menarik pembeli, menarik minat konsumen, sehingga semakin ramai perputaran uang yang terjadi di tempat usahamu. Oke? Jadi inilah ya beberapa peristiwa yang memang tidak kamu sangka dan kamu duga. Karena kamu selalu ingin melakukan yang terbaik, ya, menjalankan dengan semaksimal mungkin. Tanpa kamu pikirkan untungnya besar, untungnya kecil. Tanpa kamu pikirkan hasilnya dulu, tetapi kamu lakukan dulu yang terbaik. Sehingga dengan untung yang kecil, dengan gaji yang nggak begitu besar, tetapi berkah. Berkah ketika kita berikan kepada orang-orang yang kita sayangi, maka akan kembali kepada kita keberkahan berlipat-lipat kali besarnya dari apa yang telah kita berikan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, benar kan? Jadi ini adalah sikap ya. Ini adalah prinsip ya. Kamu memiliki prinsip ataupun memiliki sikap, watak, kepribadian ya, yaitu ingin selalu bersemangat, ingin menunjukkan bahwa kamu ini adalah seorang yang penuh semangat, yang energik, yang penuh kreativitas. Ya. Jadi kamu nggak peduli nih orang mau bilang apa, orang mau berkata apa, pandangan orang bagaimana. Tetapi kamu terus lakukan kegiatanmu dengan sungguh-sungguh. Dengan semangat, dengan pantang menyerah. Meskipun hasilnya nggak besar, meskipun untungnya kecil, meskipun teman-temanmu yang lain udah sukses, udah berhasil. Tetapi kamu nggak pernah bandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Dan dengan begitu, semesta dan alam dan Sang Pencipta, maaf ya, mulai mengangkat derajat kehidupanmu dengan cara yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Kamu mulai dapat tawaran, job,
peluang yang lebih besar. Bisnismu, usahamu menjadi sangat maju, menjadi sangat sukses. Pelanggannya semakin rame, peminatnya semakin bejibun. Dan ditambah ya, ada kehidupan yang layak yang mampu kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk keluargamu. Kamu mampu mengangkat derajat kehidupan mereka. Sehingga level hidupmu, derajat, kualitas dirimu juga mulai diangkat naik oleh Sang Pencipta. Dan dengan begitu kamu mulai diakui, mulai disegani, mulai dihormati. Yang dulunya abaikan kamu, yang dulunya sepelekan kamu, mulai menyadari bahwa kamu memang seorang yang berkualitas. Terbukti keluargamu saja bahagia. Orang-orang yang kamu sayangi hidupnya kembali terangkat derajatnya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, ini adalah kepercayaan diri yang tentunya semakin meningkat ya. Optimisme tentunya semakin besar ya. Tetapi ada hal yang paling penting ya. Kamu menjadi lebih bersyukur, menjadi lebih berterima kasih, menjadi pribadi yang selalu ingin menerima apapun yang kamu dapati saat ini. Nah, jadi kamu orangnya nggak serakah. Kamu orangnya nggak seperti yang lain mungkin ya, bisa jadi enggak pernah puas, enggak, kamu enggak begitu. Jadi hasilnya hari ini ya sekian rezeki kamu. Pekerjaanmu dihargai saat ini segini, ya segini, kamu terima dengan legowo. Sehingga hal inilah yang menjadikan berkah. Sehingga pekerjaanmu, bisnismu, usahamu menjadi semakin maju. Hubungan kamu dan keluarga, hubungan kamu dan orang-orang yang kamu sayangi menjadi semakin harmonis, semakin bahagia. Jadi inilah rasa syukur yang mungkin menjadi salah satu faktor kenapa banyak hal-hal yang di luar dugaanmu ya baru-baru ini benar-benar terjadi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, jadi benar kan? Ini adalah kegagalan, kekecewaan, ya, kemunduran yang sempat kamu alami di masa lalu. Nah, jadi kamu mungkin sempat takut, ya, sempat gelisah, sempat berpikiran negatif, tetapi nggak lama-lama, ya, karena mungkin kamu dulunya kok bisa ya, aku sudah sebaik ini, sudah percaya sama dia, kok dia nipu, kok dia lariin modal gitu kan. Seperti di pekerjaan ya, kok bisa aku dikhianatin padahal aku selalu bantu dia, tolongin pekerjaannya begitu ya. Nah, seperti kamu juga mati-matian urusin pekerjaanmu ya, backup teman-temanmu, sampai kamu abaikan kehidupanmu sendiri. Tetapi justru apa yang mereka lakukan? Mereka hanya ingin enaknya saja, memanfaatkan kebaikanmu. Tetapi balik lagi, ya udahlah, kamu terima dengan sangat baik. Kamu pandang itu semua dari sudut pandang yang positif. Kamu selalu berbaik sangka terhadap hal apapun yang terjadi. Sehingga sedikit demi sedikit kamu keluar dari keadaan itu. Kamu benar-benar bisa membalikan keadaan menjadi lebih baik. Ya, di mana pekerjaanmu dulu sempat runtuh, kamu perbaiki lagi. Bisnis usaha yang sempat bangkrut, kamu tata lagi, kamu mulai dari awal lagi, dan akhirnya sukses, akhirnya berkembang. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, jadi ini adalah fokus ya, fokus, intensitas, optimis begitu ya. Kamu tetap pada tujuanmu ya, tetap pada hal-hal apa yang ingin kamu capai dengan terus memberikan yang terbaik, dengan tidak menoleh ke belakang, terus menatap ke depan ya, dengan tidak banding-bandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain ya.
nggak baperan, ya, nggak mewek begitu ya, terhadap untung, terhadap penghasilan yang kecil. Tetapi dengan untung yang kecil, jika kita kumpulkan setiap hari, maka yang kecil akan menjadi besar. Nah, makanya ada fokus di dalam dirimu untuk terus konsisten, untuk terus memberikan yang terbaik, untuk terus kalau bisa meningkatkan terus mutu dan kualitas pada kegiatanmu. Sehingga sedikit demi sedikit hasil yang kecil akan menjadi besar. Penghasilan yang sedikit akan menjadi bukit. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, jadi akhirnya setelah sekian lama mungkin ya tidak ada perubahan, banyak kamu temukan jalan buntu, banyaknya kegagalan, banyak hambatan, banyak rintangan ya, baik dari situasi, baik dari keadaan, baik dari lingkungan ataupun dari orang-orang sekitar ya, hambatannya. Tetapi ini semua mampu kamu pecahkan, kamu tembus kebuntuan itu. Kamu ketepikan penghalang yang ada di dalam kehidupanmu untuk maju dan berkembang. Sehingga setelah sekian lama tidak ada perubahan, mulai terjadi begitu banyak perubahan, bahkan yang di luar prasangkamu, yang di luar dugaanmu. Hal-hal yang di luar ekspektasimu juga ikut terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jadi ini menjadi salah satu prinsip ya. Jadi boleh kita gagal, boleh kita merugi, boleh kita ditipu begitu ya. Tetapi bagaimana kita bertahan dari situasi itu? Bagaimana kita mengendalikan diri kita agar tetap berpikir positif, agar tetap berprasangka baik terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dengan begitu, kita akan menemukan jalan terang kembali. Kita akan menemukan solusinya. Kita akan menemukan pemecahan masalah yang baik. Jika kita berpikir jernih, jika kita selesaikan ya dengan hati yang lapang, dengan perasaan yang dingin, yang lega begitu ya. Jadi inilah mungkin salah satu kunci kenapa kamu semakin hari menjadi semakin sukses, semakin berhasil. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini ya benar-benar akan mampu terus menatap ke depan, terus berprasangka baik terhadap hal apapun dan terhadap siapapun, terutama terhadap Sang Pencipta. Ya, sehingga permasalahan seperti apapun, beban berat yang seperti apapun akan mampu kita lewati, akan mampu kita penuhi tanggung jawab kita dengan baik. Sehingga di saat kita berikan kebahagiaan pada orang lain, di saat kita buat kehidupan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, hidup dengan sangat layak, di saat itulah rezeki akan semakin mengalir ke dalam kehidupan kita dan kesuksesan akan kita dapatkan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.